Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Radiatun Hikmah. Dan nama saya Afuzal Kianata Awali Al-MZ. Dan di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menggali lebih jauh bagaimana sih guru yang baik itu. Kami akan mendatangi narasumber yang berpengalaman. Pengen tahu kelanjutannya? Check it out! Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat narasumber kita yang berpengalaman. Jadi bisa perkenalkan diri, Bu. Terima kasih. Nama saya Kusuma Nidung Baroro. Saya ngajar di MA Almanar Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Untuk riwayat pendidikan saya mulai dari Madrasah Ibtidaiyah di Kalibening, kemudian setelah itu saya lanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Salatiga selama 3 tahun. Itu saya mulai tahun 89 sampai 92, kemudian tahun 92 sampai dengan tahun 95 saya lanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Setelah itu saya lanjutkan di Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang waktu itu masih jadi satu dengan YIN Wali Songo Semarang. Ya, kemudian selama saya 3 semester di sana, akhirnya YIN berubah menjadi STAIN Salatiga. Jadi ketika saya masuk YIN, kemudian keluarnya itu sudah menjadi STAIN. Ya, itu riwayat pendidikan saya. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan? Jadi Bu, setelah kita tadi berbicara mengenai riwayat pendidikan, riwayat karirnya itu tuh kalau boleh tahu bagaimana? Oh gitu. Jadi setelah saya lulus dari YIN Salatiga, karena saya dari keguruan, akhirnya saya memberanikan diri dengan bermodal ijazah. Saya lamar ke sekolah-sekolah yang sekiranya membutuhkan lulusan dari YIN Salatiga, dan kebetulan sekali yang waktu itu yang terima saya itu di Madrasah Aliyah Almanar Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang itu. Saya mulai mengajar tahun 2000. Tetapi pada waktu itu karena jam saya masih sedikit di sana, akhirnya saya harus cari sekolah yang lain lagi. Akhirnya saya bergabung dengan pendidikan alternatif Korea Thalibah di desa saya, di Desa Kalibening, seperti itu, dengan konsep pendidikan yang sangat berbeda dengan sekolah di Madrasah Aliyah Bener gitu. Tapi hanya bertahan sampai tahun 2009, karena tahun 2009 saya mulai sertifikasi. Akhirnya sekolah dari Madrasah Aliyah Almanar tidak memperbolehkan guru-guru yang sertifikasi untuk ngajar di luar. Akhirnya dari tahun 2009 sampai dengan sekarang hanya satu sekolah yang saya ampuh, seperti itu. Dan mungkin kalau tidak hanya sekedar di sekolah formal, saya pun juga mengajar beberapa kegiatan yang non formal. Diantaranya ada keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional itu adalah salah satu pendidikan non formal yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu para warga masyarakat yang tidak bisa membaca. Itu biasanya ini sudah orang-orang yang sudah tua waktu itu gitu. Tapi ya itu kendalanya ketika ngajar-ngajar orang-orang tua tersebut gitu kan, diajari di kelas itu A bisa A, tapi nanti di luar nggak bisa. Walaupun dia tahu bahwa itu uang 20.000 tahu, 100.000 tahu, bisa membedakan, tapi kalau huruf tidak bisa. Itulah yang terjadi di pendidikan non formal. Tapi kita bicara lagi ke yang pendidikan informal ya. Jadi setelah
mengajar sekian lama itu banyak sekali kendala, dan kemudian suka dukanya juga banyak sekali. Jadi dari awal kuliah sampai dengan sampai sekarang itu tetap saya mengabdi di pendidikan. Dari panjangnya perjalanan itu apa saja prestasi yang dapat diraih? Oh gitu ya, gitu. Jadi untuk prestasi ya, karena mungkin ini masing-masing sekolah kan berbeda. Contoh di sekolah kami di Madrasah Aliyah Bener Al-Manat itu ada satu kompetisi yang tidak langsung. Artinya dari 1 tahun itu nanti ada pemilihan guru terfavorit, guru yang paling ramah, kemudian guru yang mungkin bagi anak-anak yang menyenangkan seperti itu. Itu dipilih anak-anak secara rahasia. Artinya semacam ketika kita pemilu seperti itu. Jadi anak-anak nanti milih walaupun secara pakai kertas bisa, ataukah menggunakan angket maksud saya, ataukah mereka itu menggunakan HP. Jadi guru-guru yang paling mereka senang itu siapa saja. Lah di antaranya mungkin itu saya pernah mendapatkan penghargaan guru yang paling terfavorit seperti itu pernah ya. Terus kalau itu karena pemilihan anak ya. Kalau secara secara kelembagaan setiap 10 tahun sekali guru-guru dikasih penghargaan. Itu diantaranya mungkin di sana ada Vandel 2, itu kan pengabdian ya, pengabdian 10 tahun sekali dapat penghargaan itu. Itu satu. Yang kemudian ada lagi penghargaan bagi guru-guru pendamping KSN. Jadi mungkin kalau ada lomba KSN kemudian anaknya menang, kemudian nanti gurunya mendapat penghargaan dari sekolah. Walaupun dalam bentuknya cuma piagam. Tapi itu kan satu bentuk wujud penghargaan pada guru-guru yang berprestasi. Dari sekian banyak profesi gitu kan ada macam-macam. Terus selama 20 tahun kan waktunya nggak lama ya. Terus alasan ibu masih bertahan menjadi guru itu apa? Satu itu karena SIM saya. Karena SIM saya itu kan mengajar ya. Jadi ya mau tidak mau mengajar kan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah panggilan jiwa. Saya memang suka. Kan mungkin panggilan jiwa itu bisa terbentuk karena sekian waktu yang lama. 20 tahun saya mengajar, bergelut dengan anak-anak dengan banyak karakter kan. Mereka ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, ada juga anak yang diomongi 1 nanti balasnya 10 kan gitu kan. Seperti itu kan, pengalaman-pengalaman itu semakin mengasah keinginan saya untuk tetap bersama anak-anak mengembangkan ilmu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah sebuah sedekah yang tidak pernah habisnya ya kan. Ketika kita mengajarkan satu ilmu, kemudian ilmu yang kita dapatkan itu diajarkan ke orang lain lagi, maka kita masih mendapatkan pahala dari kebaikan ilmu itu sendiri ya. Jadi itu yang menjadi alasan saya. Walaupun cara profesi lain itu ya pernah sih saya geluti, di antaranya perdagangan juga pernah kan gitu, karena itu bisa disambi kan begitu. Cuman paling utama ya itu pendidikan bagi saya. Dari pengalaman 20 tahun mengajar, bagaimana kriteria menjadi guru yang baik menurut Ibu? Gitu. Menurut saya guru yang baik itu satu, guru yang harus terdidik dengan baik secara kualifikasi akademiknya, kemudian kompetensinya, kemudian dia mendapatkan sertifikasi pendidikan. Ini nanti kan ketika nanti panjenengan semua mau menjadi guru kan besoknya ada sertifikasi guru. Jadi disiapkan mulai dari sekarang. Kemudian secara fisik guru itu harus sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi artinya apa toh? Karena walaupun katanya guru kan gitu, tapi kenyataannya fisik itu memang harus kuat gitu kan.
mengajar dari pagi sampai dengan jam berapa, jam 1:30 atau mungkin jam 3 kurang seperempat, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru harus terlatih dengan baik. Nah, terlatih dengan baik ini dengan lewat apa? Lewat workshop, kemudian lewat diklat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Kemudian sekolah sendiri juga bisa mengadakan kegiatan workshop secara mandiri, itu juga bisa. Tergantung sekolahnya atau mampu apa enggak membiayai kegiatan tersebut. Kemudian guru harus mendapatkan penghargaan yang baik pula. Penghargaan itu tidak hanya sekedar uang, tapi juga pengakuan oh keberadaannya itu diakui. Ternyata ketika membimbing anak-anak KSN contohnya, kemudian membimbing anak-anak kegiatan ekstrakurikuler, mungkin pramuka, mungkin PMR dan lain sebagainya, kemudian kok mendapatkan juara, ya nanti dikasih piagam, itu sebagai penghargaan secara tidak harus uang kan gitu. Kemudian yang keempat itu guru harus terlindungi secara hukum, ya. Jadi guru dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu aman dalam koridor hukum. Artinya nanti ketika menghukum anak yang nakal dan sebagainya, itu jelas-jelas hukumnya memayungi itu. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu tidak mengkhawatirkan, seperti itu. Artinya ketika mungkin memberikan hukuman anak secara fisik, tapi ya kira-kira fisiknya tidak yang berat-berat seperti itu diperbolehkan, karena tujuannya kan untuk mendisiplinkan anak, bukan berarti sengit, enggak, seperti itu. Kemudian yang kelima, guru harus terkelola dengan baik. Nah, untuk saat ini alhamdulillah, entah itu guru yang berada di Departemen Pendidikan maupun di Kementerian Agama, semuanya sudah terkelola dengan baik. Di Kementerian Agama lewat simpatikanya, kemudian di Kemendikbudnya lewat Dapodik, itu semua guru terkelola dengan baik. Artinya dari bulan ke bulan tahu perkembangan guru itu seperti apa. Dan di sana kan ada jadwal mengajarnya, itu dia dapat berapa jam, kemudian dia pulang jam berapa, berangkat jam berapa, ya kan. Jadi sambil istilahnya itu mendisiplinkan lah gitu. Jadi ketika guru telat, nanti ada hukumannya sendiri. Ketika nanti guru itu kok senengnya pulang gasik pergi ke pasar, itu juga ada hukumannya, kan banyak sekarang kan. Banyak sekali lah gitu. Masih pakai seragam guru sudah sampai ke pasar beli belanjaan, itu kan banyak sekali. Jadi sampai hari ini itu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan sudah secara bagus mengelola guru masing-masing. Kalau dari sekian kriteria yang barusan Ibu sampaikan nih, menurut Ibu sendiri, Ibu sudah masuk ke kriteria tersebut atau belum? Gimana ya? Saya nggak boleh sombong toh. Ya. Kenyataan. Kan kenyataannya ya, kenyataannya. Walaupun tidak 100% kan gitu kan yang namanya manusia kan tidak akan kemungkinan sempurna, itu tidak akan mungkin, tapi minimalnya itu 80% ya sudahlah kita kantongi, seperti itu. Artinya wong kita itu sebagai guru kan harus menjadi contoh suri toladan bagi anak-anak kita, ya semampu kita menuju yang ideal. Cuman kita tidak bisa mengatakan saya itu loh baik benar, nggak akan mungkin bisa. Ya mendekati yang namanya hidup kan seperti itu dong ya. Mungkin kalau kita belajar tentang peluang, yang namanya hidupnya manusia itu kan antara 0 sampai dengan 1. Ya 0 itu sesuatu yang mustahil. Saya itu kan berusaha, kan mesti ada usaha itu kan menuju ke 1. Tapi angka 1 itu kesempurnaan miliknya Allah yang ada kan gitu kan. Jadi kalau manusia itu ya 0 sampai dengan 1, 0, berapa sekian gitu kan ya. Ya, dari pengalaman yang panjang, bisakah diceritakan apa saja kendala dari mulai masa-masa mengajar dahulu sampai sekarang yang pandemi? Ya, silakan Bu. Begitu ya. Kendala untuk mengajar itu banyak.
lingkungan jelas sekali berpengaruh. Lingkungan itu termasuk anak murid saya kan begitu, itu termasuk pengaruhnya. Kemudian yang kedua itu adalah kompetensi saya sendiri. Apalagi masa pandemi seperti ini kan, guru dituntut untuk bisa IT yang luar biasa ya kan. Padahal waktu aku kuliah belum ada. Dulu adanya baru ketik ya, cetot itu ya kan. Sekarang saya harus bisa yang namanya macam-macam hal. Jadi memang kendalanya seorang guru itu memang ini tetap harus belajar apapun yang terjadi kan gitu kan. Kita ndak boleh kalah dengan situasi dan kondisi sekarang. Sesuatu yang bisa dipelajari, kenapa tidak mengikuti zaman itu, intinya seperti itu. Jadi nggak boleh menyerah dengan kondisi itu, nggak boleh menyerah ya, apapun itu gitu. Kemudian selanjutnya mungkin yang dulu ya, ketika mengajar itu mungkin sarana prasarananya gitu kan. Sarana prasarana yang ada di sekolah belum tentu sesuai yang kita harapkan, yang kita inginkan itu belum tentu ada kan begitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sesuatu yang mungkin tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna bagi kita, ya kan itu. Contohnya seperti itu aja. Kendalanya kalau murid sih biasa, murid nakal, kemudian tidur di kelas ya, kemudian apalagi ya tidak tertib sesuai dengan tata tertib yang ada, contohnya rambut gitu kan ya. Sebenarnya untuk masalah rambut itu kan tidak berpengaruh pada pengetahuannya dia kan, mau rambutnya gundul, mau rambutnya panjang ya kan, mau rambutnya yang separuh digundul separuh enggak, itu kan tidak berpengaruh pada pengetahuan mereka. Atau ketika mereka pinter ya tetap pinter aja kan gitu kan. Tetapi yang namanya sekolah kan harus memang ada aturannya lah. Kadang-kadang anak-anak yang kayak gitu itu yang mungkin saja membuat kita itu sedikit rotok gimana ya, rotok stres itulah. Stresnya itu orang sesuai dengan peraturan yang ada kayak gitu. Itu kendala-kendala kadang-kadang ya, karena orang banyak ya, harus sabar, itu jelas. Ini pertanyaan terakhir Ibu, mungkin ini kayak pertanyaan gong buat teman-teman semua, untuk para calon-calon guru di luar sana. Jadi apa motivasi Ibu itu untuk calon guru ke depannya? Oke. Yang motivasi yang pertama ya, harus kita niati dalam hati kita bahwa yang namanya mengajar itu adalah ibadah. Itu satu ya. Yang kedua ya, nanti setidaknya ketika kalian semua mau terjun ke pendidikan, setidaknya guru itu harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Apapun yang dilakukan guru mesti ditiru sama muridnya, ya kan? Ya. Jadi gurune itu senangi ngomong bagus, ya nanti muridnya juga seneng ngomong bagus. Tapi ketika kita aja nyeluk muridnya paijo, poso-poso sak gitu, nanti mereka juga sak dengan kita, ya kan? Ya. Yang kedua harus percaya diri. Itu kunci utama. Andaikan punya kekurangan, ya namanya manusia ya, kan tidak sempurna. Ketika mengalami kekurangan, bagaimana cara kita menutupinya biar kita percaya diri di depan anak-anak, ya kan? Mungkin kita ibawa yang gue sepatu cetuk pakai apa yang nggak tinggi, wah tuk wah itu gurunya datang kan, ya kan? Kemudian menguasai materi itu penting ya. Jadi maka untuk itu sekarang kan ketika kita belajar di perguruan tinggi, sebisa mungkin menabung pengetahuan yang banyak-banyak untuk kita bawa ke sekolah yang akan nanti kita tempati, akan kita mengabdi di sana, ya kan. Belajar yang banyak, baca yang banyak tentang materi-materi pendidikan. Kemudian ada lagi nih, inovatif itu harus, ya kan. Karena zaman berubah terus, kita tidak bisa stagnan hanya di satu tempat. Kemudian lagi menggunakan metode yang lama kita pakai pada anak-anak yang berbeda zaman gitu. Tentunya nanti susah untuk dimengerti. Maka seorang guru harus inovatif, itu jelas ya.
Kemudian lagi jelas dalam menerangkan. Ketika kalian itu nanti menguasai materi, tentunya ketika menerangkan juga lebih baik kan gitu kan. Ditanya, kan ada toh murid itu yang ngetes guru nih. Kira-kira tak tekoni ki iso gitu kan ya, seperti itu. Kemudian lagi apalagi ya, memiliki rasa yang humor. Itu harus biar apa? Biar anak-anak itu tidak jenuh di kelas ya kan. Kan sekarang ini toh pembelajaran yang inovatif kan banyak. Di antaranya kan mungkin pembelajaran lewat lagu ya kan itu. Mungkin bahasa Arab lewat lagu ya kan. Ya, itu banyak ya kan. PAI juga banyak loh ya. Itu sudah diajari sama itu anak-anak TPA yang itu Iqra itu ya, belakangnya Iqra itu ada nyanyian tuh. Itu kan syarat dengan apa namanya, kesan ya. Kesan dan pesan yang diberikan guru ke anak-anak atau ya. Itu aja mungkin dari saya. Jadi hal penting yang dapat kita catat sebagai calon guru ke depannya yaitu yang pertama, sadar bahwa mengajar atau menjadi guru itu adalah sebuah ibadah. Yang kedua, percaya diri di depan anak murid. Yang ketiga, menguasai materi. Yang keempat, inovatif dalam media pembelajaran. Dan yang kelima, humor secukupnya. Jadi itu tadi yang bisa kami paparkan dalam video kali ini. Sekian dari kami. Apabila dari kami ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman belajar. Quotes apa manjada apa kali ini cukup sekian dari kami. Aku bingung, nggak pilih ya.